Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo iniran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin salat. Nek pancen salat itu pas kiai, lha di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku. Wala Gus kula difitnah ngeten. Ku yo goblok. Kiai kok di luar urusan salat. Nek penting ku anggere salat ke rukuk makmum rukuk kabeh. Pas ke sujud kabeh ku jenenge kowe pas kiai. Paham nggih? Di luar iku 50-50. Wong aku sing ngalime perasaanku ngono kok kowe kok repot. Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pedak mulang amne. Ora mulang wis rapati napa? Iya. Lho hak kontak kok tangga-tangga wong nganti sakniki biasa teng pasar lungguh teng parkiran iki lungguh teng isor iki biasa. Ya tiang-tiang lunggone sepeda motor dhuwur kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ana Gus Ba, aku bilang, aku nyai pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, nek omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, sale rukun tak kontan mboten tersinggung. Dia biasa mah. Ya ora nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah kudune seneng mbek santri jadi duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut. Itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Rohen tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono hal genap nafsi. Itu harus dibedakan. Soale kanca tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai sakjane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kaya nak rukuk jek janut rukuk gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu ape prayi gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat tak omong. Nak ben prayi yo prayi wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kena arep percaya tak baturi ra salat itu. Mau aku nganti saya biasa ra salat itu. Gua biasa dengan nganti sani ra salat iki toko-toko biasa. Ya iki biasa mawon dulu. Ya tapi kan harus keramat nggih wong barang aja. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah repot. Nak sunat ben tetep napa? Sunat. Terus kok ada Jawa ora tau salat subuh nak salat. Wong abang-abang ora keragat. Ora tau subuh nak melok wae. Penak. Subuh wajib ora tau pas napa? Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe, nah ngono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu wis rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hadzun nafsi.
Ya kita ngongkon santri ya ngongkon. Ben cung beliau barsi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham nggih? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga napa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Ini kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, Gus. Kalau PNS tok perjuangan. Lalu mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tok. Napa Gus ya perjuangan. Jadi wong urip kudu napa? Perjuangan. Nek meleset PDIP golongan karya. Kau wong alim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Nggih sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama, atau ala fatawid ulama, fatwa-fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Mari kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebut iku, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada. Karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang dadu ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi kiai. Ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mbek kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam. Provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa?
Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Ya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramahe jare. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan bebas Said. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gusti sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band melok wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilihan. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, saurip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan. Saurip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nak ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Ngono kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunni medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah. Di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah apa Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyakarta. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis
Salat. Wala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane tingkir kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udiba kok kon ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng ku artine kan gak ana ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB onto napa Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB onto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak, mun tak dol lah go ngopi ya. Mau Gus, barang apik tiba didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula kan. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ono Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Yes, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, fakih fabi. Pulau ngertosi sepundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya anggar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat iku rombongane Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis yo dulu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunggu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang yang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran.
Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusu. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nona hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan ngono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dijujuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dekne gento, nak nyaratno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah zarah kulo mboten susah. Hakon. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri.